Ya kan? Sudah, sudah. Nah, langkah selanjutnya tuh kita buat tabel. Tabel yang kayak dijelasin di kelas. Nah, ini tabelnya ini. Kan? Dah. Nah, dari tabel ini tuh kan ada kuning, putih, kuning, putih, kuning, putih. Kuning putih ini berguna untuk menjadi pembeda dari data kooperatif dan konvensional. Untuk yang kuning ini data kooperatif dan yang putih itu konvensional. Nah, data ini harus silang, harus selang-seling kayak gini. Nggak boleh misalnya kuning dengan kuning, putih dengan kuning, putih nggak boleh. Dia harus selang-seling. Kalau misalnya dia nggak selang-seling, nanti datanya jadi bias. Nah, data ini itu dihasilkan dari kalau dari data Bapak ini kan hasilnya dari data kuesioner. Nah, nanti kalau kita yang untuk tugas itu cuman kita buat sendiri datanya. Bebas kita mau buat data berapapun kayak gitu. Nah, kunci utamanya itu dari ini, kuning dan putih. Jadi pembeda ini antara kooperatif dan konvensional kayak gitu. Kunci utamanya tetap di tabel pertama, kooperatif, konvensional itu kuning dan putih. Kuning itu kooperatif dan putih itu konvensional. Nah, kalau kita udah buat tabel kayak gini, langkah selanjutnya itu kita buat tabel ini. Buat tabel kayak gini sampai ke bawah, urutan sampai bawah gitu. Nah, di sini tuh kan ada kolom eksperimen dalam kurung kooperatif, kontrol, dan konvensional. Di sini ada pretest dan posttest. Sama juga di konvensional itu ada pretest dan posttest. Untuk mendapatkan nilai dari pretest dan posttest ini, nah, untuk nilai yang post-test, kita ambil dari tabel yang pertama. Ini. Untuk tabel yang post-test kooperatif, kita ambil dari tabel yang warna kuning. Kita urutkan sampai bawah, kuning dengan kuning dengan kuning. Kayak gitu. Sama juga dengan yang konvensional. Kita urut dari yang putih, putih, putih. Itu urutannya ke bawah. Misalnya tuh kayak gini. Nah, ini urutannya ke bawah untuk yang kuning tadi, untuk yang putih itu konvensional ini dari yang post-test urutan ke bawah. Nah, untuk menentukan nilai pretest itu gimana? Caranya kita tentukan sendiri. Kita tentukan sendiri nilai dari post-test ini. Itu bebas kita menentukannya tuh gimana. Mau angkanya misal ini 66, angkanya 80, itu bebas kita. Karena pretest ini adalah nilai dugaan kita sebelum kita melakukan penelitian. Misal kita ngasih apa itu namanya kuesioner. Nah, sebelum kita melakukan kuesioner, kita harus punya data pretestnya kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya udah ditentukan semua, langkah selanjutnya itu kita buat kayak yang di kelas kemarin itu yang di sebelahnya kayak gini, buat A, B, C, dan D. Nilai ini tuh bebas sebenarnya, tapi yang paling utama itu harus diurutkan ke bawah satu sampai bawah. Karena ini sebagai penanda dari nilai pretest. Untuk yang satu, yang B-nya itu nilai penanda dari post-test. Nah, kalau misalnya angka 1, 2, 3, 4 ini mau kita ubah, misalnya dari A ini 4, dari B 3, dari C 2, dari D 1, itu juga nggak apa-apa, itu bebas. Nah, kalau udah kayak gini, ini tabel terakhir untuk yang Excel. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kalau untuk yang pertama kita lakukan itu, ini kan nanti kalau misalnya di kita buka awal, ini belum ada. Nah, sebelum kita melakukan ini, nanti kan kosong kan? Nah, yang pertama kita lakukan tuh kita masuk ke variable view. Nah, ini kan udah ada nilainya. Di variable view ini nanti di bawah nama itu kita tulis kelas. Nah, kalau udah nanti kita klik bebas diklik di mana nanti setelah kita menuliskan kelas itu akan muncul semua data nilai 8. Ini nanti nilainya 2 di desimal, nanti kita ubah jadi 0. Terus nanti
pokok di semua data ini bakal muncul kalau misal kita udah nulis kelas. Sama juga dengan hasil belajar juga sama kayak gitu. Ini di bagian nama, name, label, itu bisa kita tulis beragam. Nggak harus kelas, hasil belajar, atau ini yang di label data kelas dan PBM. Itu nggak harus kayak gitu. Kita bebas menentukan kita mau cantumin apa di sini, kita mau nulis apa itu bebas. Nah, kalau ini udah ditentukan, selanjutnya itu ke desimal. Desimal ini nanti kalau misal kita buka pertama SPSS-nya, nilainya akan 2. Tapi kita ubah jadi 0 semuanya. Nah, udah dari desimal, kita masuk ke bagian value. Nah, di value ini kan, ini ada tulisan ini. Nah, nanti kan value-nya kosong. Tulisannya non kan. Itu kosong berarti. Nah, nanti cara kita untuk ngisinya tuh, ini kan ada titik 3 di samping. Kita klik, nanti dia muncul ini. Nah, kalau ini udah diisi kan, cara kita nentukan ini tuh, dengan cara kita di value ini, kita tulis 1. Itu penanda nilai yang tadi, yang di Excel ini. Ngisi value ini harus sesuai dengan ini. Harus sesuai dengan di atas nih, pretest dengan A atau 1, post-test kooperatif itu dengan B sama dengan nilai 2, konvensional pretest sama dengan C nilai 3, dan konvensional post-test sama dengan D nilai 4. Itu untuk kita ngisi value. Seperti yang di sini kan. Terus di value-nya kita tulis 1. Di labelnya kita tulis pretest. Pretest kooperatif. Nah, kalau kita udah tulis ini, kita add-kan. Udah add, nanti dia otomatis akan masuk ke nilai yang di sini. Nilai yang di dalam tabel yang besar itu. Di samping add. Nah, seterusnya tuh kayak gitu. Jadi nanti kalau misal ini yang value 1 udah, kita buat lagi value 2. Ini jadi post-test kooperatif. Post-test kooperatif kayak gitu. Seterusnya dengan yang 3 dan 4 kayak gitu. Nanti kalau ini data ini semua sampai 4 itu udah semua, kita oke. Kita oke. Nah, dia akan otomatis masuk ke value. Yang non di bawah value yang setelah kooperatif tadi, itu nggak usah diisi. Kayak gitu. Nah, setelah kita selesai di yang variable view, kita masuk ke data view. Nah, ini. Data view ini harus hati-hati, karena kalau misalnya kita salah input dari yang Excel tadi, ini bakal salah semua. Kayak gitu. Jadi harus teliti yang di sini. Cara kita ngisinya itu, nanti kalau misalnya di sini kan, ini kelas dan hasil belajar ini, kalau misalnya nanti kita dari variable view berpindah ke data view, ini akan otomatis masuk sendirinya. Akan otomatis ya. Nah, untuk mengisi nilainya, di sini kan udah tertera nih. Nah, caranya itu, dari Excel yang ini, yang pretest kooperatif, kita copy sampai bawah, Nih, setelah di copy, kita pindahin ke sini. Kita pindahin ke kelas yang ini. 66 sampai ke bawah itu. Nah, kalau udah kita copy, terus kita kopikan ke SPSS ini. Yang sebelah ini, hasil belajar 1 sampai bawah itu juga sama dari Excel. Yang ini, data yang ini, yang A. Tuh, ini kita kopikan semua sampai bawah, sampai urutan yang tadi. Seperti itu. Kopikan lagi ke SPSS-nya. Ke sini. Nah, ini berurutan sampai ke bawah, selang-seling dia berurutan. Kayak yang tadi kan, pretest kooperatif, di bawahnya post-test kooperatif. Nanti dia, untuk hasil belajarnya, dia 2 semua. Nah, untuk yang konvensional juga sama, pretestnya kita masukin juga, urut sampai ke bawah, terus untuk hasil belajarnya dia 3 urut sampai ke bawah. Gitu juga dengan post-test kooperatif, kita masukin datanya semua ke sini. Nah, nanti dia kayak gini hasilnya. Nah, setelah dari data view, nah, ini cara kita untuk menentukan
nilainya. Kita nyari hasil dari ini. Cara pertama itu dianalis, klik analis paling atas. Nah, di sini di bagian kedua itu ada deskriptif statistik. Itu untuk menguji normalitas. Nah, setelah masuk ke sini, di sini ada menu explore. Kita klik explore. Nah, kayak gini. Nanti ini di bagian explore ada dependent list dan factor list. Yang pertama kita lakukan, bagian dependent list ini kita isi dengan data kelas. Kita klik yang ini, dia akan otomatis muncul di sini. Terus untuk yang PBM, dia nanti akan kita masukkan ke dalam factor list. Kita klik yang ini, nah kayak gini. Setelah ini, di bagian sebelah sini, statistik, plot, option, dan bootstrap itu kita pilih yang plot. Klik plot. Nah, ini kan ada beberapa bagian nih. Yang kita klik, yang kita centang itu histogram dan normality plot with test. Kayak gini. Kita centang 3 ini dan 4 ini kita pilih sama yang non. Nah, kalau udah kita pilih semua, kita klik continue. Continue. Ini. Yang lain-lain ini nggak usah kita isi. Yang kita isi hanya plot. Kalau udah kayak gini, kita oke. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya. Kayak gini. Nih. Tuh. Kayak, nah ini kalau kita mau lihat seberapa besar sih hasil nilainya kayak gitu kan. Dari yang Bapak jelaskan kemarin di kelas. Yang kita lihat itu, ini kan banyak ya tabel-tabelnya. Tapi yang paling penting yang harus kita lihat itu di bagian test of normality. Di sini ada Kolmogorov. Ini pokoknya ya. Terus ini ada Shapiro-Wilk yang harus kita lihat itu, ini kan ada banyak nih nilainya. Tapi yang kita fokuskan tuh hanya di SIG ini. Nilai SIG ini sama yang Shapiro-Wilknya juga sama. Yang kita fokuskan hanya di nilai ini. Jangan melihat nilai lain, tapi fokus sama nilai SIG. Hanya itu. Nanti dari sini baru nih ada diagram, terus nanti ada ini kan yang kayak Bapak jelaskan kemarin. Kalau dia mencapai titik sumbu, berarti dia hasilnya benar kayak gitu. Tapi kalau dia nggak mencapai titik sumbu ya, hasilnya salah. Berarti ada kesalahan dari data yang kita lakukan. Kayak gitu. Kayak gini. Nah, selanjutnya cara kita untuk memindahkannya ke dalam Word. Caranya itu cuma kita copy. Kita copy ini, dia harus satu-satu. Kita copy, atau kita explore, kayaknya nggak bisa. Tapi pokoknya kita copy aja. Kalau kita mau pindah ke Word itu cuman perlu di copy satu-satu. Dia nggak bisa copy sekaligus, dia harus satu-satu. Tapi kalau misalnya kita mau copy file asli dari hasil ini kita, kalau dari cara aku ya, cara aku itu aku close aja, close kayak gini. Nanti ini ada bagian kayak gini kan, kita yes aja, play yes. Lah, ini aku langsung ke save. Pokoknya kayak gitulah caranya. Dah, Mur. Oke, oke, oke. Thank you, thank you.